Di antara para pahlawan pergerakan nasional, ada satu nama yang gemanya terdengar paling keras di kalangan kaum buruh. Ia adalah Raden Mas Soerjo Pranoto, kakak kandung dari Ki Hajar Dewantara. Jika sang adik berjuang melalui pendidikan, Soerjo Pranoto memilih jalan perlawanan yang lebih radikal di lapangan, hingga ia dijuluki The Stacking Koning atau Sang Raja Mogok. Lahir pada 11 Januari tahun 1871 di lingkungan Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta, Soerjo Pranoto memiliki darah biru dan akses ke pendidikan yang sama baiknya dengan adiknya. Namun, hatinya tidak terpaut pada kemewahan istana. Ia merasakan penderitaan rakyat jelata di sekelilingnya, terutama para buruh di pabrik-pabrik gula yang diperas tenaganya oleh kaum kapitalis dan pemerintah kolonial. Awalnya, ia aktif di organisasi Budi Utomo, namun ia merasa gerakan itu terlalu moderat. Jiwanya yang baropi-api membawanya bergabung dengan Sarekat Islam. Disinilah ia menemukan panggung sejatinya. Soerjo Pranoto tidak hanya beretorika, ia berorganisasi. Ia mendirikan berbagai serikat buruh, salah satunya yang paling terkenal adalah Personeel Fabriekbond atau PFB, sebuah serikat pekerja pabrik. Puncak perjuangannya terjadi pada tahun ke-1920. Soerjo Pranoto memimpin sebuah aksi mogok kerja besar-besaran yang melibatkan puluhan ribu buruh pabrik gula di Jawa. Aksi ini berhasil melumpuhkan industri gula yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi kolonial. Keberaniannya mengorganisir perlawanan kolektif inilah yang membuatnya digelari Raja Mogok oleh pers Belanda. Baginya, mogok kerja adalah senjata kaum tertindas untuk merebut hak-hak mereka yang dirampas. Tentu saja, perlawanannya ini membuat pemerintah kolonial gerah. Soerjo Pranoto menjadi langganan penjara. Ia berkali-kali ditangkap, diadili, dan diasingkan. Namun, jeruji besi tak pernah mampu memenjarakan semangatnya. Dari balik penjara, ia terus menulis dan membakar semangat perlawanan. Selain pergerakan buruh, ia juga mendirikan sekolah Adi Darmo sebagai bentuk kepeduliannya pada pendidikan untuk rakyat kecil. Setelah Indonesia merdeka, Soerjo Pranoto memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Ia kembali ke akarnya, menjadi seorang pertapa dan mendedikasikan sisa hidupnya untuk pendalaman spiritual. Ia wafat di Cimahi pada 15 Oktober tahun 1959. Raden Mas Soerjo Pranoto mungkin tidak sepopuler pahlawan lainnya, tetapi namanya terukir abadi sebagai pelopor gerakan buruh di Indonesia. Ia adalah bukti nyata bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya terjadi di meja perundingan, tetapi juga di lantai pabrik dan ladang tebu, bersama rakyat yang paling tertindas. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk update video-video terbaru.